Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya melindungi uang hasil jerih payah kita di dunia investasi yang ya kadang nggak bisa ditebak? Jawabannya sebenarnya ada di satu kata, portofolio. Nah, hari ini kita bakal bedah konsep yang kedengarannya rumit ini, tapi kita mulai dari ide yang sangat sederhana dan akrab banget buat kita semua. Pasti sering dengar pepatah ini kan? Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ternyata, nasihat super simple ini adalah aturan emas dalam dunia investasi. Ini bukan cuma soal nyebar-nyebar investasi, tapi soal gimana kita membangun benteng pertahanan buat kekayaan kita. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapa satu keranjang itu bahaya. Terus kita lihat solusinya lewat portofolio. Nanti kita akan bongkar keajaiban di balik mencampur aset, kita pahami gimana korelasi bekerja, kita bahas juga resiko yang nggak bisa dihindari, dan terakhir kita simpulkan poin-poin penting buat kamu. Oke, kita mulai dari skenario paling nggak enak dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita cuek sama nasihat tadi dan menaruh semua harapan kita cuma di satu jenis investasi? Coba bayangin deh, kamu taruh semua uangmu di satu perusahaan aja. Terus, amit-amit, perusahaannya kena masalah. Bisa skandal, produknya gagal, atau ya manajemennya berantakan. Apa yang terjadi? Ya ambiar, seluruh investasi kamu bisa langsung anjlok, gak ada jaring pengamannya sama sekali. Ini tuh kayak judi besar, dan justru masalah inilah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Jadi, gimana cara kita membangun jaring pengaman itu? Jawabannya ada di sebuah konsep yang kuat banget, yaitu portofolio. Inilah solusi langsung buat masalah satu keranjang tadi. Gampangnya gini, portofolio itu ya koleksi investasi kamu. Kalau kamu punya saham di beberapa perusahaan beda, misalnya ada saham bank, saham perusahaan rokok, sama saham teknologi yang ada di bursa kita, nah, kamu itu udah punya portofolio. Tujuannya apa? Supaya kalau satu aset lagi jelek performanya, bisa ketolong sama aset lain yang lagi bagus. Nah, jangan pusing dulu lihat tabel ini. Kelihatannya aja rumit, padahal idenya simple kok. Return portofolio kamu itu ya gampangnya rata-rata dari semua aset yang kamu punya, tapi dihitung berdasarkan porsinya masing-masing. Di contoh ini, kita campur 4 aset dan dapat deh return gabungan 15,41%. Masuk akal kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ini baru setengah cerita. Keajaiban yang sebenarnya itu bukan di angkanya, tapi di sesuatu yang lain, yaitu apa yang terjadi sama risikonya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Disinilah kita bakal lihat gimana caranya nyampurin dua aset bisa ngasih hasil yang nggak terduga dan wah, nguntungin banget dari sisi manajemen risiko. Yuk kita lihat skenario sederhana ini. Kita punya dua aset, A sama B. Coba perhatiin perilaku mereka. Waktu ekonomi lagi boom atau bagus-bagusnya, aset A untungnya gede banget, 30%. Tapi aset B malah rugi. Sebaliknya, waktu ekonomi lagi bust atau anjlok, aset A yang rugi. Aset B malah untung 25%. Kelihatan kan polanya? Mereka ini kayak bertolak belakang. Kalau kita hitung risikonya satu-satu pakai ukuran yang namanya deviasi standar, kita bisa lihat kalau dua-duanya ini cukup fluktuatif. Aset A risikonya 19,6%, aset B 14,7%. Angkanya lumayan tinggi, artinya nilainya bisa naik turun dengan tajam. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kita tahu returnnya nanti ya ada di antara 6% dan 13%. Tapi risikonya gimana? Apa jadi rata-ratanya aja dari 19,6% dan 14,7%? Coba kita lihat jawabannya. Dan jawabannya cuma 2,45%. Gila kan? Coba deh lihat lagi. Risikonya jadi jauh lebih kecil daripada risiko aset A atau aset B sendirian. Nah, inilah yang sering disebut keajaiban diversifikasi. Cuma dengan nyampurin dua aset yang gerakannya berlawanan, risikonya bisa anjlok drastis. Pertanyaannya sekarang, kok bisa gitu ya? Keajaiban tadi itu bukan sulap, bukan sihir, tapi matematika. Ada satu konsep kunci di baliknya yang ngejelasin gimana hubungan antar aset bisa jadi senjata ampuh buat nurunin risiko. Yuk kita bedah rahasianya, korelasi. Jadi korelasi ini ibarat bumbu rahasia dalam resep diversifikasi. Ini adalah angka statistik yang mengukur apakah dua aset itu cenderung naik bareng, turun bareng, atau malah gerak ke arah yang berlawanan. Paham soal ini itu kunci buat bangun portofolio yang tahan banting. Ada dua jenis utama. Korelasi positif itu artinya aset-asetnya gerak barengan. Contohnya, saham dua bank besar di Indonesia. Kalau suku bunga naik, kemungkinan besar kinerja keduanya bakal mirip-mirip. Nah, sebaliknya ada korelasi negatif, dan ini yang kita cari. Artinya, aset bergerak berlawanan arah. Pas satu aset lagi anjlok, aset yang lain malah naik, jadi saling menyeimbangkan. Jadi, ini intinya.
kita mau menggabungkan aset yang gerakan yang nggak seirama. Misalnya, portofolio yang bagus di Indonesia bisa aja nyampurin saham perbankan dengan emas atau saham perusahaan sawit. Kenapa? Karena waktu ekonomi lagi lesu dan saham bank turun, harga komoditas kayak emas mungkin malah naik. Korelasi negatif sempurna emang jarang ada, tapi nyari aset yang korelasinya rendah itu udah jadi kunci buat bikin portofolio yang kokoh. Sampai sini, diversifikasi kedengarannya kayak solusi super. Tapi ada satu hal penting yang harus kita sadari. Diversifikasi itu memang sakti, tapi bukan peluru perak yang bisa menghilangkan semua jenis risiko. Ini pertanyaan penting buat direnungkan. Jawabannya ternyata adalah tidak. Meskipun kamu punya ribuan saham beda-beda, portofolio kamu itu masih punya risiko. Loh kok bisa? Karena ada dua jenis risiko yang berbeda. Oke, kita pecah jadi dua ya. Pertama, ada resiko tidak sistematis. Ini resiko yang khusus buat satu perusahaan aja. Nah, resiko inilah yang bisa kita hilangkan lewat diversifikasi. Kalau satu perusahaan anjlok, dampaknya ketutup sama yang lain. Tapi ada yang kedua, namanya resiko sistematis atau sering disebut resiko pasar. Ini adalah resiko yang kena ke semua perusahaan, kayak resesi, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah. Mau punya saham sebanyak apapun, resiko ini nggak akan bisa hilang. Grafik ini nunjukin poin tadi dengan jelas banget. Coba lihat deh, waktu jumlah sahamnya nambah dari 1 ke 10, terus ke 30, bagian resiko yang bisa didiversifikasi itu yang tidak sistematis langsung menyusut drastis. Tapi, perhatiin bagian bawahnya, resiko pasar atau resiko sistematisnya tetap segitu-gitu aja. Nggak berubah. Inilah lantai resiko yang nggak bisa kita lewati. Oke, kita udah ngelewatin banyak hal. Sekarang, waktunya kita rangkum semua ini jadi beberapa poin kunci yang bisa langsung kamu bawa pulang dan pakai. Ini dia 4 hal terpenting yang harus kamu ingat. 1. Portofolio itu alat utama buat nurunin risiko. 2. Kuncinya ada di korelasi, cari aset yang gerakannya beda arah. 3. Sadarilah kalau risiko pasar itu bakal selalu ada. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, justru karena risiko pasar itu nggak bisa dihilangkan, itulah risiko yang dihargai oleh pasar. Itulah alasan kenapa kamu bisa dapat imbal hasil atau return. Kita sudah sampai di akhir pembahasan kita, tapi ini baru awal dari perjalanan investasi kamu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak didiversifikasi, tapi gimana caranya? Dengan bekal pemahaman soal resiko yang bisa dikontrol dan yang enggak, gimana kamu bakal ngerancang portofolio yang siap menghadapi badai pasar sekalipun? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.